Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci Is dan juga Aril ni. Tapi untuk topik hari ini aku ingin bercerita sedikit pengalaman menaiki gunung-gunung yang ada di Yogyakarta. Ini berlaku pada tahun 2016 seramai 28 orang ataupun 30 orang begitu, yaitu mendaki Gunung Prau. Lepas tu caving ataupun aktiviti-aktiviti yang macam basah begitu di Gunung Kidul. Seterusnya menaik jeep untuk ke Gunung Merapi dan juga melihat kepada Kali Biru National Park, dan seterusnya melawat juga Keraton Palace ataupun istana keraton ya namanya, dan juga pergi kepada sandboarding, paragliding di Parangkritis. Wah, ini aku boleh katakan macam aktivitas yang di Jogja itu terlalu banyak, terlalu keren, dan bagi aku sampai sekarang pun walaupun sudah menjejakkan kaki di Yogyakarta sebanyak 2 kali, ya sudah 3 kali sudah aku pergi, tapi untuk update 2022 ini ataupun 2023 seterusnya masih lagi banyak tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi lagi, ataupun sebenarnya orang Indonesia itu sendiri sangat kreatif untuk menambahkan lagi banyak tempat wisata, lagi banyak tempat berliburan, lagi banyak tempat-tempat makan, tempat-tempat kulinernya. Ya ampun, gak ada ampun guys. Tapi di sini aku ingin cerita sedikit lah sepanjang pendakian Gunung Prau. Yang utama sekali yaitu Gunung Prau, seterusnya kepada aktivitas-aktivitas yang lain. So untuk ke Gunung Prau ini dia ada 6 jalur lah yang sekarang yang aku tahu. Dia ada jalur via Wates, Dieng, Patak Banteng, Dwarawati, Kali Lembu ataupun Igim Ranak. Igim Ranak itu. Jadi macam aku sendiri pun sudah lupa. Sebenarnya laluan ikut melalui Wates ataupun Dieng ataupun kawasan mana pun. Sebabnya sudah 2016, tapi aku udah jumpa lah itinerary yang sebelumnya, tapi nggak punya ada jalurnya dari mana ke mana. Jadi macam kita coba untuk bahaskan lah perjalanan itu. Macam dari segi Gunung Prau itu sendiri pun dia ada beberapa pos camp yang korang boleh pergi, tapi ada juga yang cara yang tercepat melalui Dwarawati ataupun yang paling mudah untuk menggunakan Patak Banteng. Itu antara 2 jalur inilah yang kira macam orang katakan sebagai santai-santai punya naik gunung lah. So termasuklah macam pos-posnya pun ada juga yang berbeda juga daripada pos-pos yang kami pergi. Jadi dari segi pos itu aku sendiri pun udah lupa pos mana yang aku pergi itu, karena waktu itu terlalu happy ya, terlalu seru tempat itu sampai lupa untuk gambar ataupun take note setiap pos yang dipergi itu. Sebabnya kami yang paling penting ialah untuk sampai ke summit untuk membuat kemah di sana, untuk membuat yang sunrise base camp itu. Okey, di sini yang ingin diceritakan pada 2 April 2016, hari yang pertama, iaitu pada 11 pagi kami sampai di airport Jogja daripada KLIA 2 ya. Masa dulu tu kami boleh pergi macam ialah sebelum pandemik itu kan banyak flightnya ke Indonesia kalau melalui Kuala Lumpur. Maksudnya daripada Kuala Lumpur boleh ke Yogyakarta, boleh ke Surabaya, bisa ke Medan, bisa ke Jakarta juga, ke Bandung juga. Tapi untuk 2022 ni dia punya flight tu agak limited. Jadi kita masih lagi menunggulah sampai available untuk direct flight untuk ke sana ke sini begitu. So pada hari pertama itu 11 pagi kami sampai di airport Jogja daripada KLIA 2. 4 petang itu kami check in di homestay kawasan Dieng, Wonosobo, dan menikmati suasana dingin di Dieng serta kuliner yang ada di situ. Kalau enggak silapnya ada beberapa warung yang kami pergi yang rasanya masih ingat lagi ya. Warung makan mbak mien, lepas tu nasi rames, nasi goreng jamur, serta kawasan-kawasan kuliner sup-sup bakso yang ada di situ. Sebab kami pun bukanlah 28 orang sekali makan di satu tempat karena tempatnya tidak mencukupi. Jadi kami split beberapa grup untuk pergi ke kawasan nasi rames, kawasan bakmien, dan kawasan nasi goreng jamur serta sup-sup baksonya. Macam aku sendiri pun aku ni yang jenis-jenis raja sup, sultan kepada sup-sup. Jadi aku pergi kepada merasa lebih banyak
yang apa macam sup-sup baksonya begitu. Tapi ada juga pergi ke Mbak Mian untuk merasakan nasi-nasi gitu juga. Nah, dari situ kami sampai itu dapatlah merasa kuliner-kuliner asli di Yogyakarta, ataupun lebih senang dipanggil sebagai kawasan Dieng. Nah, Dieng Wonosobo itu. Sebab Dieng Wonosobo ini pun banyak tempatnya, dan ya ampun guys, cantik banget tempat itu. Bila sampai situ pemandangannya luar biasa. Itu pada hari pertama itu pun sudah luar biasa guys. Di sini aku ingin bagi tahu sendiri lah. Bila berada di Indonesia itu semua tempat indah, bagaikan surga kecil di sana. Ya ampun, nggak ada obat guys. Oke, seterusnya hari kedua pula pada 3 April 2016, setelah kami menyiapkan kami punya kelengkapan gunung, tasnya, kasutnya, lepas itu seluar, celana, lagi apa orang panggil tuh, ya udah lupa namanya itu, tapi yang ada capnya lagi. Seterusnya pada 7 pagi itu kami pun breakfast berat terus. Sebabnya untuk naik gunung ni perlu yang berat terus lah. Macam kami breakfast time tu breakfast ayam penyet. Nah guys, ayam penyet serta membawa lunch pack kami. Lunch pack itu macam ada nasi, ayam dengan sambal pedas. Sebab ini sendiri porter kami ataupun kami punya gunung guide, malim gunung, memberitahu bahwa kalau di tempat dingin perlu ada sambal pedasnya. Kalau tidak nanti kita terasa sejuk, terasa dingin badan kalau di kawasan dingin ini. Jadi kita perlukan sesuatu yang pedas supaya dapat memanaskan badan kita. Nah, dari situ juga kami membawa makanan itu untuk makan di campsite yang seterusnya. Tapi kami adalah juga membawa macam kacang badam, kacang itu ini coklat, serta air macam jus begitu, jus tenaga. Air tenaga Gatorade kalau nggak silap itu. Apa sudah? Nggak ingat apa. Tapi selepas itu barulah untuk kami makan di atas campsite itulah. Tapi macam situasi kami perlu melalui pos-pos yang ada di sana. Pos-pos itu merupakan pos-pos macam pemandangan yang berbeda juga. Macam yang setahu aku lah. Pos pertama itu Sikudewo, pos kedua Canggal Walangan, pos 3 Cacingan, seterusnya pos 4 Pelawangan. Baru sampai ke summit Sunrise Campsite. Sebab kita tahu ada 6 jalur, jadi kemungkinan besar pos-posnya itu berbeda daripada tempat pendakian yang kita naik itu. Dan seterusnya pada 8 pagi itu juga kami bergerak dari base camp homestay kawasan jalur Dieng. Perjalanannya mengambil masa selama 3 hingga 5 jam. Kalau yang jenis laju banget itu bisa sampai di summit dalam sekitar 3 jam begitulah. Tapi siapa mau kan sampai awal begitu, melainkan kalau marathon apa bisa lah 3 jam. Tapi kami ini lebih kepada santai-santai aja begitu. Sebab kalau dari pendapat aku sendiri, aku tidak suka untuk menaik gunung terlalu stres ataupun terlalu ingin cepat. Tapi tidak mau juga terlalu lambat, sebab bahaya juga untuk kesehatan kan, karena terlalu dingin dan tidak berehat. Jadi pergadaran 4 hingga 5 jam itu sudah agak sesuai lah untuk sampai ke base camp summit. Seterusnya sepanjang perjalanan itu awal-awal memang penat, capek banget. Ini jujur lah, macam walaupun banyak gunung yang dinaiki tapi tetap capek juga guys. Memang capek itu. Tapi bila melihat kepada pemandangannya dan cuaca yang dingin itu, dapat melupakan segala kelelahan itu, kerana bumi Indonesia ini sangat indah, cantik, pemandangan luas, gunung ganang, pokok-pokok yang tinggi seperti hutan pinus itu juga. Disebabkan kami kesuntukan masa, jadi kami terus ke pos 4 dan seterusnya untuk ke Sunrise Campsite. Jadi hanya singgah berehat di kawasan pos 1, 2, 3 itu. Kadang kenapa ada beberapa foto yang aku tunjukkan ini tidak mempunyai sebarang pos-pos itu, karena kadang-kadang sampai di pos 2 ataupun pos 3 itu udah capek guys, udah capek, dan kamera pun sudah simpan di dalam bag, di dalam tasnya, jadi nggak bisa untuk ambil gambar karena waktu itu sudah macam aduh, bila mau sampai nih guys, bila mau sampai ini kapan sampainya sampai penat guys. Jadi ada yang mengatakan jalur tercepat yaitu melalui via Dwarawati. Base camp Dwarawati terletak di desa Dieng Kulon, atau yang termudah melalui via Patak Banteng. Nah, rasanya kami melalui Dwarawati karena halangannya tidak
banyak berbanding pos-pos yang lain. Itu pun aku nggak ingatnya, jadi minta maaf ya, sudah lupa kami ikut pos yang mana. Tapi hala tujuannya ingin cepat sampai ke summit Sunrise Campsite. Wah, ini seru banget guys. Jadi kami pun melangsungkan perjalanannya untuk ke summit. Itu ada beberapa temanku yang mengalami krem kaki, bukan jacklet juga, apa macam kaki krem lah, krem karena faktor kedinginan di kawasan tersebut. Dianggarkan waktu itu dalam sekitar 15 degree Celsius. Jadinya porter dan malim gunung mengarahkan kami untuk pecah grup kepada 5x5, maksudnya 5 orang akan ada satu penjaga, 5 orang satu penjaga begitu. Maksudnya kami ada 30 orang, jadi setiap itu akan ada satu penjaganya. Penjaga itu ialah malim gunung lah. Dan seterusnya, macam aku tidak suka sampai cepat ke setiap pos kerana lagi sibuk mengambil foto dan video setiap tempat yang dilewati kerana terlalu indah. Minta maaf banget. Di Indonesia itu, gunung-gunung Indonesia itu mempunyai lapangan yang sangat luas. Ada pemandangan yang seperti padang pasir, ada pemandangan seperti New Zealand, pemandangan seperti berada di Australia juga, macam bercampur aduk. Jadi kalian bisa melihat kesemuanya sekali di dalam satu tempat itu. Wah. Oke, langsung kepada cerita temanku tadi. Bila berlaku krem tu, kami pun cuba beberapa metode ataupun beberapa cara untuk tidak membiarkan kakinya terus membengkak kerana muscle cramp. Lalu kami cuba untuk memukul kakinya, macam pukul kakinya itu sampai kremnya hilang. Sebab waktu itu kakinya sudah jadi macam muscle keras, seperti batu gitu. Selalu kan kalau kita pegang kaki kita tuan, macam boleh ditekan lagi kan. Tapi ini kakinya sudah menjadi keras kerana tidak mengalir darah. Jadi kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan apa tuh, ada satu penyakit itu kan yang menyebabkan kaki itu selamanya krem ataupun lumpuh. Jadi itu merupakan perkara yang kami cuba elakkan. Jadi kami cuba untuk memukul kakinya beberapa kali sehingga kakinya jadi panas semula dan aliran darah semula, dan ada aliran darah semula. Nah guys, dari situ kita kena beringat tentang pemakaian kita. Sebabnya kalau menaiki gunung ni macam apa yang dipesan, selalu memakai tights. Satu tights, satu lagi seluar celananya. Jadi celananya itu jangan dibiar macam terlalu loose begitu. Sebab kalau terlalu loose senang untuk masuk angin. Tapi sebenarnya kalau kita pakai tights di dalam dan seluar kita pun celananya itu loose, jadi itu akan memudahkan untuk kita berjalan serta tidak terlalu banyak angin masuk di dalam kita punya kaki itu. Sebabnya kaki ini yang main peranan yang penting. Seluruh badan kita akan bergantung harap dengan kita punya kaki sepanjang perjalanan itu, serta cara pernafasan kita untuk menaiki gunung itu. Kawasan-kawasan dingin sangat berbeda karena oksigen levelnya tipis, serta sejuk, serta dingin, dan angin yang kuat itu menyebabkan kita lagi sukar untuk bernafas. Wah, dari situ juga sebelum menaiki gunung kita perlu training yang secukupnya, jogging untuk memperbaiki kita punya kardiovaskular. Daripada situ barulah kita dapat untuk mengawal pernafasan secara minimal bila berjalan untuk menaiki gunung. Nah guys, sudah bisa jalan, kami langsung meneruskan perjalanan melewati pemandangan-pemandangan yang tidak bisa diungkapkan melainkan kita sendiri yang pergi situ. Wah, jadinya ada yang sampai pada pukul 3 petang, pukul 4 petang, 5 petang begitu, dan seterusnya pada pukul 6 petang itu barulah semua sampai di base camp utama, yaitu Summit Sunrise Base Camp, yang dinginnya dan temperature bisa jejak 0 hingga 8 degree Celsius. Tapi ada juga yang mengatakan bisa sampai negatif itu guys. Mungkin ada esnya itu. Wah, itu tidak mustahil kerana sebelum ni pernah pergi ke Kalimati ya, di Gunung Semeru memang bisa sampai negatif 15 begitu. Pernah berlaku negatif 15, tapi itu wah, itu gila banget guys. Tapi yang aku pakaikan waktu itu jaket Consina serta seluar Eiger, topi Eiger juga lah. Maksudnya itu semua produk lokal daripada Indonesia, memang favorite banget kerana kualitas dan harganya itu lumayan guys. Wah, puas hati.
Pas itu pun kami pun sampai di Summit Sunrise Base Camp yang dinginnya tadi kan 80 hingga 8 degree Celcius. Jadi kami pun setup kemah kami, dan masa itu juga selepas selesai setup, letak kami punya barang-barang, memang perut jadi lapar mau mampus. Maksudnya lapar ya amat, lapar ya Allah. Laparnya tuh tidak bisa diungkapkan. Tapi langsung yang nasi kami bawa tadi, nasi dengan sambal pedasnya itu tadi jadi batu guys. Bila jadi batu tuh macam seperti makanan apa ya, yang Japanese punya food tuh. Jadi macam apa itu dinamakan doang. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Jadi bila ingin makan tuh nggak bisa guys, makan nasi jadi keras, jadi batu. Ayamnya juga jadi batu. Jadi solutionnya kami punya maling gunung bagi tahu lah, untuk bisa makan nasi batu dan ayam batu itu, letakkan sambal pedasnya keseluruhan tempat itu guys, ataupun cicah sambalnya. Jadi pun kami coba untuk makan begitu, wah keenakannya itu luar biasa guys, nggak ada ampun. Itu hanya dapat bisa dirasakan sewaktu kalian berada di atas gunung itu untuk makan nasinya. Ya nasi kosong aja. Oh ada lagi satu, kicap ABC nya juga ditapau sekali. Nah dari situ guys, bila korang tambah nasi, ayamnya asam pedas pula, sambal pedasnya campur dengan kicapnya lagi, ya Allah guys. Walaupun nasinya sekeras batu, tapi rasanya itu sedap banget guys, nggak ada obatnya. Jadi pada malam itu juga hari yang super duper dingin, kami sempat mengambil moto yang super indah guys, yang boleh kalian tengok di sini di screen ini, dimana kami dapat banyak melihat bintang-bintang di langit. Walaupun ada gangguan sedikit awan-awan itu, tapi nggak apa-apa karena bisa melihat bulannya, galaksi-galaksinya, wah indah banget. Itu galaksi Milky Way yang kita boleh lihat di atas itu memang sangat lumayan waktu itu guys. Tapi waktu itu kita tidak nampak lagi, kita sebenarnya sudah di atas awan. Nah dari situ barulah selepas selesai itu memang capek banget, kami pun mulai untuk tidur. Dan hari ketiganya itu pada 4 April 2016 kami pun bangun awal pagi. Dan bangun itu paling sukar, ya ampun sukar, karena badannya sudah sakit untuk bangun. Tapi yalah, untuk merasakan suasana itu kita pun memaksa diri untuk bangun juga karena kita perlu sholat subuh. Jadi selepas saja sholat subuh itu menikmati sarapan ringan juga. Ada yang menikmati sarapan ringan, dan ada juga yang terus pergi untuk mengambil foto bareng di atas summit itu. Karena di summit inilah kalian bisa lihat kalian sebenarnya berada di kemah hotel 500.000 bintang di atas awan guys, serta pemandangan gunung ganang yang tiada obatnya. Maksudnya di sini ya Allah terlalu indah. Ini yang aku ingin katakan lah. Macam kalau Gunung Semeru itu sendiri kan, kalau untuk di summit kalian tidak bisa untuk ngobrol lama-lama sangat karena itu kawasan gunung aktif dan masih ada dia punya lava itu masih aktif tuh, macam ada orang memasak di sana. Tapi kalau kalian berada di base campnya Gunung Prau ini, di sana kalian boleh santai-santai sambil foto bareng, sambil melihat suasana yang super indah banget itu, yang memang ya ampun cantiknya guys, cantik banget di atas tuh. Tidak dapat diungkapkan lah macam mana kecantikan yang ada di atas gunung tuh. Seperti ingin menangis juga, seperti ingin, ya disitulah kita merasakan nikmat Allah itu ataupun kesyukuran itu guys. Ya Allah, astagfirullahaladzim, syukur alhamdulillah karena bisa sampai di sana dan melihat gunung ganang, serta dari situ juga kita bisa melihat macam ada beberapa gunung yang kita boleh lihat seperti Gunung Semeru di sana, gunung sekian-sekian di sana, Gunung Jawa di sana. Jadi di situ juga wah pengalamannya indah sekali guys. Wah. Jadi selepas itu 7 pagi itu kami pun menikmati sarapan ringan bagi mengisi perut yang lapar ya ampun, seperti kacang badamnya tadi. Kacang badam ini bagus untuk tenaga juga, serta coklatnya untuk menambahkan manisan ataupun glukos di dalam badan kita tadi karena terlalu capek. Ya penting karena kalau kita naik gunung tuh pastikan glukos kita, gula kita memang
perlu cukup secukupnya. Kalau tidak kita bisa pingsan dengan darah yang tidak mencukupi, ataupun pam jantung itu tidak mencukupi juga. Selepas itu pada 9 pagi kami pun turun dari summit untuk menuju ke base camp Telaga Warna, dan tidak disangkakan turun lebih mudah dan cepat berbanding naik guys. Tapi ada juga lah yang macam temanku, dia macam kakinya itu kan, yang sebelum ini kan ada yang krem kaki, tapi ada lagi yang lain itu macam badannya besar lah, dan latihannya itu pun cukup kurang. Tapi aku memang sangat respect dengan dia itu, sangat kagum karena dia bisa naik ke summit dan juga turunnya itu pun mengambil masa sedikit lah. Kadang ada sampai dia terpaksa turun mendusur lah, menggelongsor ke bawah, ataupun turun hanya menggunakan tangannya begitu, karena pos yang kami turun itu merupakan pos yang tercepat. Tercepat itu maksudnya tidak perlu singgah ke base camp apakah maksudnya dalam beberapa jam saja bisa sampai ke bawah. Tapi kecuramannya itu terlalu curam guys, sampai kadang lutut kita pun terasa sangat sakit untuk turun itu, karena macam bila kita pengen turun ke bawah akan mengambil force yang sangat tinggi. Bila force yang sangat tinggi itu mengakibatkan lutut kita bengkak. Jadi ada beberapa teman yang tidak bisa membawa tasnya sendiri, membawa barang-barang kemahnya sendiri. Kemah tuh daripada yang kami hire porter lah, sebab ya tidak bisa guys. Kami level kami mendaki gunung serta level orang-orang malim gunung sana sangat beda guys. Jadi aku memang respect banget dengan porter-porter ataupun malim gunung di sana, karena bisa membawa tas-tas kami juga yang sumpah berat, tapi mereka boleh bawa 2 tas sekali untuk turun ke bawah. Itu memang respect banget. Tapi ada beberapa yang tidak bisa mengangkat tas itu, jadi kami pun yang para lelaki ini juga menolong yang para wanita ini untuk mengangkat tas-tas mereka itu untuk turun ke bawah. Sampai ke bawah itu, wah guys, perlu berhati-hati lah. Bagi yang sakit lutut itu perlu berhati-hati bila turun ke bawah, karena memang bakal sakit kaki. Jadi 9 pagi kami turun dari summit untuk menuju base camp Telaga Warna itu, dan melihat pemandangannya. Pada tengah hari itu kami pun sampai semula di bahagian bawah base camp Telaga Warna itu, dan seterusnya untuk pergi melihat macam tempat-tempat yang menarik lah juga, seperti Flying Fox. Jika ada uangnya lagi, ongkosnya lagi, bolehlah menggunakan duit itu untuk bermain dengan Flying Fox di bawahnya. Serta ada kawasan-kawasan macam sungai-sungainya, boleh mandi terus, sebab kami kan sudah berpakaian macam pakaian gunung begitu, sudah dibuka terus terjun mandi guys. Tapi nggak ada gambarnya karena aku tidak ada GoPro waktu itu. Ruginya time itu aku hanya membawa DSLR guys, dan waktu itu tidak punya DJI Osmo Pocket ke apa. Waktu itu ialah waktu menjadi seorang mahasiswa ini, untuk mendapatkan kameranya itu pun juga susah guys. Gunakan beasiswanya untuk membeli kamera. So sampainya kami ke Yogyakarta itu, selepas beraktivitas di sana, kami pun sampai di Malioboro Street dalam sekitar 8 malam begitu, dan melewati sekitar homestaynya yang ada di sana untuk dalam 2 km lah untuk pergi ke Malioboro Street. Oke, untuk pengetahuan semua, Malioboro Street ini merupakan kawasan Yogyakarta yang paling padat. Mau dikatakan padat pun ya padat dengan pelancong, serta banyak tarikan di sana yang wah best banget guys, best. Sana seru banget untuk membeli buah tangannya untuk dibawa ke Malaysia. Seterusnya kami pun merasa makanan-makanan yang enak di sana juga, dan melihat kepada bila kalian kalau sampai di sana kami akan lihat dulu, wah ini ramai banget nih orang. Oke, kita pergi sana untuk makan bakso. Kalau tim aku macam ada dalam 5-10 orang akan pergi ke kawasan-kawasan bakso gitu. Nah, dari sana dapat merasakan bakso rawon ya, apa namanya sudah tuh, bakso beranak, bakso pedas, segala jenis bakso lah. Tapi kalau aku nih, kalau bab sup tuh memang tidak boleh untuk tidak makan, mesti makan juga. Jadi kalau dikatakan tentang cuaca yang ada di Malioboro itu dingin juga ya, dingin juga.
Betul. Jadi selepas itu pun hari keempat itu baru kami pada 5 April 2016 itu setelah selesai sarapan 7 pagi yaitu ayam penyet guys. Nah, ayam penyet ataupun nasi gudeg gitu. Kalau nggak salah itu ialah, kalau nggak salah lah nasi gudeg ataupun ayam penyet. Jadi aku pun tidak ingat banget, tidak ingat sangat. Jadi pada 8 pagi itu pun kami pun gerak untuk melakukan aktivitas tubing dan caving di Gunung Kidul. Nah, dari sini pemakaiannya perlulah semua waterproof karena perlu buat caving masuk ke dalam gua, seterusnya melalui beberapa airnya itu ya ampun guys, scary banget. Sebab kami ada juga tubing kami yang dibawa oleh wisatawan di sana juga, tapi ada beberapa tempat itu kami perlu melewati hanya menggunakan kaki begitu untuk masuk jejak ke kawasan gua-guanya itu. Dan ada beberapa waktu itu kakinya tidak sampai pun untuk melewati. Jadi disebabkan itu memerlukan tubing itu untuk sebagai tanda keselamatan di sana juga. Jadi selepas itu barulah kami selepas selesai saja menaiki Gunung Kidul di sana, kami pun menaiki gondola di Pantai Timang, hanya menaiki ojek guys. Nah, sebabnya di kawasan sekitar situ mereka bagi tahu lah kawasan untuk sampai ke Pantai Timang ini perlu menggunakan ojek, sebab ojek adalah transportasi yang paling mudah untuk sampai ke destinasi tanpa melewati sebarang mobil di dalam situ. Sebabnya jalannya sempit begitu kan, untuk melewati itu agak sukar sedikit lah. Tapi nggak tahu juga tahun 2022 ini bagaimana keadaannya. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah juga. Jadi selepas itu pun sudah sampai di Pantai Timang itu. Wah, ini kira kali kedua lah untuk sampai ke Pantai Timang itu. Dan ombaknya, wah ini seru banget guys. Ombaknya itu nggak ada ampun. Serta dia ada satu lagi kawasan yang tembok tuh, kita boleh melewati menggunakan gondolanya itu. Dan dari situ juga kami ada membuat community service, ialah itu antara subjek yang diterapkan di dalam kami punya program outreach program Yogyakarta, yaitu community service untuk cat semula gondola tuh. Kita cat semula cat kuning, kita beli pennya itu untuk cat, sebab ada beberapa kawasan yang sudah karat, jadi kita gantikan talinya juga, besinya enggak juga besi itu tidak, tapi hanya mencat gondolanya itu supaya menjadi lebih keren, lebih baru begitu. Dan seterusnya membersihkan sekitar kawasan Pantai Timang itu. Serta kami juga berkesempatan untuk bercamping di Pantai Timang. Dan pada malam hari itu, ya ampun, ini paling enak guys. Ini paling enak karena kita bisa merasakan makanan ataupun ikan itu sendiri yang ditangkap. Nah, tapi kami tidak bisa tangkap lah karena memang tidak ada keberanian karena ombaknya, ya ampun scary guys. Jadi di sana pun orang-orang yang ada di sekitar Pantai Timang itu menangkap beberapa jenis ikan. Dan juga ada juga lah ketam kalau nggak silap. Jadi langsung dimasak dan juga makan secara ramai-ramai guys. 30 orang itu diletakkan daun pisang itu, ada nasinya, kuah kari, segala ikan, semua jenis ikan goreng, ikan masak itu, masak ini. Aku pun lupa sudah apa nama masakannya itu, tapi ya ampun ini paling enak guys. Sambil kita mendengar ombak-ombak yang datang daripada sana, ombak-ombak memecah tebing itu. Seterusnya makan nasi serta ikan yang ada di sana. Ya ampun, sumpah fresh guys. Itu fresh banget. Itu antara makanan yang the best dan paling enak yang ada di sekitar Pantai Timang. Wah, seru guys, seru. Dan seterusnya pada hari kelima pula, 6 April 2016 kami pun pergi breakfast dan juga pack up untuk pergi ke sandboarding ataupun paragliding di Parangkritis. Tapi malangnya paragliding itu tidak bisa diteruskan karena waktu itu ada beberapa diberitahulah paragliding di sana sedang berlaku pembaikan, maintenance begitu. Jadi kami hanya bisa sandboarding. Tapi pengalaman sandboarding itu memang seru guys, seru banget. Sebabnya kita bisa menggunakan sandboarding itu untuk melewati dari arah pasir ke bawah. Cumanya walaupun kita ini sudah pernah, macam aku sendiri pernah bermain skateboard lah, tapi bila menggunakan sandboarding itu dia punya pengalaman tuh ataupun skillnya itu beda banget.
yang menyebabkan aku sampai 3 kali jatuh guys, 3 kali makan pasir. Makan pasir pun jadilah guys, teruskan perjalanan juga. Jadi akhirnya kali keempat itu baru bisa untuk sandboarding secara aman, turunnya itu pun bagus juga. Wah, itu pasti keren banget guys. Dan seterusnya pun menikmati lunch yang ada di kawasan Parangkritis itu, seterusnya balik kepada homestay untuk melawat ke Keraton Palace ataupun istana keraton itu. Wah, dari situ kita bisa melihat beberapa tempat yang menarik di Keraton Yogyakarta. Dan hari ke-6 pula, yaitu pada 7 April 2016 setelah selesai breakfast. Nah, di sini ya aku ingin bagi tahu lah, kami kalau nggak silap breakfastnya itu nasi gudeg. Nah, tapi ada beberapa temannya yang tidak biasa dengan makanan nasi gudeg ini. Sebab kita tahu nasi gudeg ini adalah nasi yang diperem dengan gula ya, kalau nggak silap ya. Jadi ada yang beberapa teman kami yang kalau makan nasi gudeg itu oh, nasi apa ini? Kenapa manis banget guys? Gitulah, macam yalah, lidah kadang-kadang sudah terbiasa tawar. Naik gunung itu pun tawar sudah, apatah lagi bila sampai ke bawah itu untuk makan nasi gudeg itu macam wah, tapi enak. Dia ada macam ciri khasnya tersendiri nasi gudeg itu, menyebabkan kita macam wah, enak banget. Jadi daripada situ juga, selepas saja selesai breakfast nasi gudeg tuh 8 pagi pun kami menggunakan 4x4 jeep. Nah, dari sini ada 10 jeep. 10 jeep turun sekali. Wah, ini memang paling seru guys, sebab kami booking sampai 10 jeep untuk pergi lava tour yang dinamakan kawasan Gunung Merapi itu sendiri. Nah, daripada situ dapatlah melewati sungainya apa semua, naik begitu adventure-nya, sempat bergambar-gambar lagi menggunakan 4x4 jeep lava tour itu di Gunung Merapi. Photoshoot seterusnya di kawasan Kalibiru National Park. National Park Kalibiru itu sebab kalau kita berada di atas kita bisa melihat seperti ada tasik begitu ya, tasik yang dinamakan sebagai Kalibiru karena ianya berwarna biru. Nah, di situ tapi kami sudah capek guys, jadi macam bergambar gitu-gitu, lepas itu pergi untuk makan tengah harinya dan seterusnya pergi kepada homestay. Dan hari ke-7 pula pada 8 April 2016 itu kami pun pergi breakfast, jalan-jalan di sekitar kotanya, baru balik semula untuk ke Yogyakarta Airport, dan seterusnya daripada Jogja terus ke Senai Airport. Yang mau naik pelan-pelan sambil foto-foto bisa lewat kiri. Senai Airport nih di Johor Bahru, maksudnya tidak melewati KLIA tapi terus kepada Senai Airport, dari sana terus untuk berehat guys. Memang wah, pengalamannya itu luar biasa sekali, dan minta banyak karena telah mengambil masa kalian yang sangat panjang untuk berceritakan pengalaman ini. Tapi bagi aku kalau tidak diceritakan pengalaman ini sangat rugi, karena aku ini jenis yang suka berkongsi ilmu, suka berkongsi pengalaman yang pernah aku alami sewaktu menaiki gunung, pergi caving, pergi ke wisata-wisata yang menarik yang ada di Indonesia. Sebab tuh kalau ditanya kalau ingin keluar negara, di mana destinasi kamu yang seterusnya? Bagi aku lagi prefer untuk pergi discover Indonesia itu sendiri, karena terlalu banyak lagi tempat-tempat misteri, tempat-tempat yang indah yang ada di Indonesia yang masih belum bisa pergi lagi. Nah, insya Allah satu hari nanti akan bisa pergi semula. Mungkin paling tercepat September ini ataupun Oktober ini, lihat kepada keadaan, karena waktu itu waktu jomblo, jadi nggak ada masalah untuk ke Indonesia sampai seminggu 2 minggu begitu. Tapi bila sudah ada keluarga ini, sudah ada punya anak, jadi untuk pergi secara jomblo itu agak sukar guys. So, tolong paham ya, agak sukar karena perlu timingnya betul-betul tepat baru bisa pergi sendirian ataupun pergi ke banyak tempat yang ada di sana. Wah, jadi apa yang paling penting ialah bila kalian pergi tempat-tempat yang tempat-tempat alam semula jadi ini, paling penting ialah memberikan respect dan down to earth. Maksudnya di sini sentiasa merendahkan diri, jangan cakap besar.
Maksudnya jangan omongnya besar. Wah, aku udah pergi sini. Ini pastilah aku bisa lakukan. Ini pastilah dalam 3 jam aja boleh sampai. Jangan guys, jangan. Sebabnya setiap tempat alam semula jadi ini pasti ada penduduknya tersendiri. Yang kita sendiri pun tidak pasti siapa penduduknya, tapi itu daripada dulu ialah pantang larang nenek moyang kita sendiri untuk respect to nature, untuk menghormati setiap tempat yang kita berada, setiap tempat yang kita pergi, tidak kisah tempat kita sendiri ataupun tempat orang lain itu. Dan apa yang kita ambil, letakkan semula di tempat itu, jangan dibawa balik kerana kemungkinan besar akan menghantui kita benda tu. Itu kena berhati-hati dan selalulah menjaga mulut. Nih mulut dijaga selalu bila berada di kawasan pergunungan, kerana kita tahu kawasan pergunungan ini selalu kawasan-kawasan yang angker begitu. Jadi tidak hairanlah kalau ada peristiwa yang mistis kah, apakah itu perjanjian yang terdahulu legendaris itu semua tuh sebenarnya itu sebenarnya tidak mustahil boleh berlaku. Kerana dari segi cerita mistis pergunungan ni, aku sendiri pun ada beberapa kisahnya juga yang pernah aku ceritakan di Gunung Semeru, dan ada juga yang aku bakal ceritakan pengalaman angker di Gunung Papandayan di kawasan Bandung, Indonesia itu sendiri. Jadi guys, mulut tu jangan terlalu berisik, jangan terlalu tinggi suara, dan sentiasa menghormati. Macam setiap kali kita jalan, yang pernah macam aku sendiri lah, diajarkan oleh orang-orang Indonesia sendiri, kalau untuk melewati sesuatu tempat itu, kalau kita rasa tidak sedap badan, kita perlulah harus macam permisi bu, permisi nek, minta maaf nek, tumpang lalu, cucu tumpang lalu, begitulah. Macam assalamualaikum, assalamualaikum Sulaiman, cucu tumpang lalu, minta maaf. Kita minta izin dulu guys. Itu paling penting. Bila kita dapat izin itu, sesiapa pun akan gembira untuk melihat kita melewati kawasan itu dengan sempurnanya. Maksudnya kalau kita buat baik kepada orang, buat baik kepada nature, InsyaAllah kita akan dibalas baik juga. Wah guys, jadi ini merupakan the most memorable and enjoyable experience. Maksudnya sini pengalaman yang paling seru, pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan. Dan ada beberapa videonya nggak bisa di retrieve, nggak bisa diambil semula daripada hadis aku, karena hadis itu sudah pun rosak. Nah siapa kau ini? Jadi dari situ pun juga macam aku hanya mampu melihat kepada itinerary ini semula dan melihat kepada teman-temanku punya gambar serta gambar-gambar aku juga aku masukkan di dalam untuk video ini sebagai tatapan untuk semua, untuk aku ceritakan pengalaman yang paling seru ini guys. Jadi itu daripada aku. Thank you very much for watching. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk di request, just comment down below beserta dengan link, dan insyaAllah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.